Memotong impor dunia menuju keseimbangan baru. Pembatasan barang impor mestinya simultan dengan upaya menggairahkan industri dalam negeri. Produksi dalam negeri lalu bisa jadi raja di negeri sendiri. Lebih dari 25.000 kontainer tertahan di pelabuhan sejak 10 Maret 2024. Dalam data per Jumat kemarin menyebutkan 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Penyebabnya, pertimbangan teknis atau pertek dalam izin impornya tak bisa dipenuhi. Sebagai negara yang cukup banyak mengimpor barang, situasi puluhan ribu kontainer tertahan di pelabuhan tersebut menimbulkan tanda tanya. Ada berbagai kategori barang impor yang mestinya dibedakan perlakuannya. Aturan untuk mengendalikan barang impor masuk ke Indonesia tak bisa digebyah-uyah atau disamaratakan terhadap seluruh barang. Ada barang yang tak mendesak dibutuhkan, akan tetapi ada barang yang bisa menghentikan kegiatan produksi jika tak tersedia. Oleh karena itu, penerapan aturan mestinya mengacu pada jenis barang, misalnya berpatokan pada Harmonized System Code atau kode HS. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, total impor Indonesia pada Januari hingga April 2024 senilai 70.952 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,22% diantaranya berupa bahan baku atau penolong. Adapun sisanya berupa barang modal sebanyak 17,07% dan barang konsumsi sebanyak 9,71%. Bayangkan, jika yang banyak tertahan adalah bahan baku, penolong, dan barang modal. Otomatis, roda produksi barang di Indonesia yang sebagian masih memerlukan bahan atau barang impor akan terganggu. Gangguan pada roda produksi akan berentet panjang. Di antaranya, mempengaruhi pasokan barang di pasar. Gangguan juga berdampak signifikan jika barang produksi tersebut nantinya diekspor. Ekspor akan terganggu yang berpengaruh pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2024 dari pertumbuhan ekonomi tahunan 5,11%. Ekspor barang dan jasa berperan 0,12%. Mengatasi masalah kontainer yang menumpuk sejak 2 bulan lalu ini, pemerintah merelaksasi aturan izin impor. Sejak Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor terbit, setidaknya sudah ada 2 kali perubahan, yakni dengan Permendak Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendak Nomor 7 Tahun 2024. Yang terbaru diterbitkan Permendak Nomor 8 Tahun 2024 yang merelaksasi pengaturan impor. Mengutip laman Kementerian Perdagangan, pada Minggu kemarin dengan relaksasi tersebut, pertek tidak lagi diperlukan sebagai syarat persetujuan impor komoditas atau barang komersial. Di tengah serbuan barang impor dan upaya meningkatkan peran produksi dalam negeri, barang impor tentu perlu dibatasi. Namun langkah itu tak bisa parsial. Perlu upaya bersama membatasi impor, khususnya yang bisa diproduksi di dalam negeri, serta kebijakan dan langkah bersama untuk menggairahkan industri dalam negeri. Memotong impor tak bisa sepotong-sepotong.